Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Deisy Fran Nardian Siswali, mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 1, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Enci Jumliyati Lambayang, SPD, MPD. Oke baik, di video presentasi kali ini saya akan membahas materi tentang kanker serviks. Sebelum kita masuk pada materi, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu kanker. Penyakit kanker merupakan penyakit yang tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat dan tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan tersebut. Penyebaran atau metastasis sel kanker dapat melalui pembuluh darah maupun pembuluh getah bening. Sel penyakit kanker dapat berasal dari semua unsur yang bentuk suatu organ. Dalam perjalanan selanjutnya, tumbuh dan mengandalkan diri sehingga membentuk massa tumor. Sekarang kita akan masuk pada materi. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum masalah serius. Di Indonesia, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara. Sebagai jenis kanker yang paling banyak terjadi di seluruh kasus kanker pada tahun 2020, tercatat lebih dari 36.000 kasus dan 21.000 kematian akibat kanker ini. Kanker serviks terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, karsinoma sel squamosa atau KSS. KSS adalah jenis kanker serviks yang paling sering terjadi. KSS bermula dari sel squamosa serviks, yaitu sel yang melapisi bagian luar leher rahim. Yang kedua, adenokarsinoma. Adenokarsinoma adalah jenis kanker serviks yang bermula dari sel kelenjar pada saluran leher rahim. Meski jarang terjadi, kedua jenis kanker serviks di atas dapat terjadi secara bersamaan. Kanker juga bisa terjadi pada sel leher rahim selain sel squamosa atau sel kelenjar, tetapi hal ini sangat jarang terjadi. Faktor resiko kanker serviks yang pertama, perempuan dengan usia lebih dari 40 tahun. Yang kedua, memiliki anggota keluarga dengan penyakit serupa. Yang ketiga, sering melakukan perilaku seksual berisiko seperti tidak menggunakan kondom saat berhubungan seks atau ketika memakai sex toys. Yang keempat, kebiasaan merokok atau wanita yang merokok berisiko 2 kali lebih besar terkena kanker leher rahim. Yang kelima, pola makan tidak sehat seperti kurangnya konsumsi buah dan sayur. Yang keenam, kelebihan berat badan dan obesitas, terutama pada kanker serviks jenis adenokarsinoma. Yang ketujuh, penggunaan KB jenis oral lebih dari 5 tahun. Yang kedelapan, hamil di bawah usia 17 tahun. Yang kesembilan, melahirkan lebih dari sekali, terutama di atas 3. Yang ke-10, menjalani pengobatan yang mempengaruhi sistem imun seperti obat HIV. Yang ke-11, konsumsi obat hormonal untuk mencegah keguguran. Cara mencegah kanker serviks. Yang pertama, melakukan vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah infeksi virus HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks. Pemberian vaksin HPV dianjurkan pada remaja wanita usia 10-13 tahun. Kendati demikian, vaksin HPV juga bisa diberikan untuk wanita hingga usia 26 tahun atau sebelum aktif secara seksual. Yang perlu kamu ingat, vaksin kanker serviks ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Ini artinya
vaksin HPV tidak mampu mengobati infeksi atau penyakit yang sudah ada. Oleh sebab itu, kamu perlu melakukan vaksinasi HPV sedini mungkin agar terhindar dari risiko infeksi HPV. Yang kedua, melakukan pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan pap smear adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan secara berkala oleh wanita yang telah aktif berhubungan seksual sejak umur 21 tahun. Kamu sudah perlu melakukan pap smear setidaknya 3 tahun sekali hingga usia 65 tahun. Setelah melakukan pap smear dan hasilnya keluar, jangan lupa untuk mengikuti rekomendasi selanjutnya dari dokter, misalnya melakukan pap smear kembali setelah 6 bulan atau menjalani pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan kolposkopi. Yang ketiga, melakukan hubungan seksual yang aman dan sehat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, virus HPV umumnya menyebar melalui kontak seksual, terutama kontak seksual yang berisiko, seperti hubungan seks yang berganti-ganti pasangan atau tidak menggunakan kondom sebagai pengaman. Meski tidak 100% melindungi, melakukan hubungan seksual dengan memakai kondom bisa membantu mengurangi risiko penyebaran infeksi HPV. Cara mengobati penyakit kanker serviks. Pengobatan kanker serviks meliputi bedah, kemoterapi, radioterapi, dan terapi target atau kombinasi dari keempat terapi tersebut. Metode pengobatan yang dipilih tergantung pada stadium kanker dan kondisi kesehatan pasien. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di kawasan bisnis Bahu Mall, tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3, Manado. Sangat strategis tempatnya di pusat kota Manado. Buat teman-teman yang masih bingung mau masuk di universitas mana, mari gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas dan 8 program studi. Dan jangan ragu-ragu untuk masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B. Khususnya buat teman-teman yang ingin menjadi perawat, mari gabung bersama kami di Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan